banyak training itu tidak sesuai ekspektasi banget karena tujuan akhirnya aja tuh belum dipikirin. Dan yang paling penting adalah ketika kita dikasih tahu Kang Yana tentang RASK, Backboard Design. Di awal tuh kita melakukan observation, survei, sehingga kita dapat di endingnya nanti goalsnya akan menjadi seperti apa. And then we can think about the implementation that we're going to do, apakah itu training yang lecture, activity, atau simulasi. Karena tidak semua training itu harus mempunyai metode yang sama. Turns out we don't always have to make it fun, rather the most important thing is to make it effective. Ini framework yang saya pakai sekarang, hasil pemikiran saya. Saya kenalin karena ini untuk konteks interview ya. Maka pertanyaan saya akan mulai dengan result. Misalnya, Bapak tahun depan butuh pelatihan apa? Misalnya jawaban dia apa? Communication. Oke. Pak, kita anggaplah kita membayangkan. Kalau trainingnya udah selesai, nanti tim Bapak balik ke tempat kerja, apa yang Bapak ingin lihat? Mencari dia ingin itu hasilnya kayak apa sih? Nah dia pasti jawaban dia akan, ya komunikasinya lebih bagus lah. Nah boleh nggak Pak dikasih contoh yang komunikasinya bagus kayak apa, yang nggak bagus kayak apa, supaya saya paham apa yang terjadi di tempat Bapak. Ini yang nanti mulai painful buat user, karena saya akan push dia ke konteks, which is biasanya kadang-kadang ditutupin sama dia aslinya. Kadang-kadang 2-3 kali masih bias. Kayak gimana sih Pak itu saya masih nggak kebayang Pak. Sampai dia beneran bisa kasih contoh yang konkret. Nih misalnya si itu tuh ngomongnya gini. Menurut Bapak harusnya dia ngomongnya gimana? Jadi waktu nanya results, mindset-nya mindset LNA. Standar versus aktual. Syukur-syukur dia bisa jawab lagi. Apa sih yang bikin orang itu ngomongnya begitu? Jadi maksudnya action itu adalah apa yang dilalui. Misalnya, dia ngomongnya sesuai standar. Soalnya sebelum ngomong, dia pelajarin dulu. Kondisi timnya seperti apa. Baru dia ngomong. Yang aktual itu ya main ngomong aja. Berarti actionnya sebelum ngomong itu harus ada persiapan. Saya dapat satu clue. Sampai sini biasanya user, tapi ke bawahnya kadang-kadang user nggak bisa jawab. Pak, Bapak tahu nggak apa sih yang ada di kepala orang itu kok dia nggak persiapan? Ya dia mah emang asal ngomong aja. Berarti mungkin ada mindset yang perlu dicek. Isunya bisa bukan itu. Ngomongnya bener, lengkap, detail. Cuman nadanya tuh nggak enak didengar. Timnya jadi bete ketemu dia. Mungkin ini soal skill cara ngomongnya. Tapi kuncinya ada di sini nih. Kalau interview, kepala saya kayak gitu. Kang Yana ini punya kemampuan bagaimana menggiring para peserta itu tidak hanya mendengarkan, tapi juga ikut di dalamnya untuk berinteraksi. Banyak banget paparannya dan dengan banyaknya contoh-contoh real dan juga banyaknya something that we can also learn from the past and even from ourselves juga banyak itu diskusi jadi Memahami materi yang disampaikan tanpa harus banyak mendengarkan dari Kang Yana. Cara berpikir kita itu dibuat sedemikian rupa sehingga membuat yang simple tapi itu bisa impactful.